Halo Sobat Manunggal, balik lagi sama aku Mus di channel Manunggal Group, dunia baru penuh cerita. Nah sekarang di belakang aku ini adalah rumah Bapak Taufik yang ada di daerah Matesih. Rumahnya ini kurang lebih punya kafling 104 meter persegi dengan 2 lantai dan dia itu punya 4 kamar tidur di dalamnya. Buat teman-teman yang penasaran gimana isi dalamnya, let's go kita lihat. Ya teman-teman, jadi kita lihat dulu dari fasad tampilan depan dari rumah ini nih. Kalau kita lihat di sini, ini ada warna putih roster seperti ini. Nanti dia itu ngarahnya ke taman. Jadi taman di dalam itu tetap dapat udara dari luar. Pertukaran udaranya pasti bagus di dalam. Nah terus kita lihat di sini, ini tuh masih ada space kayak gini. Kurang lebih berapa ya, 10 kali 1,5 meter. Ini masih bisa dimanfaatin buat ngasih ornamen tumbuhan-tumbuhan kayak gini. Nah itu dari rosternya. Kalau dari roster kita geser ke sini, ini adalah pintu masuk utama. Ini merupakan pagar dari bahannya itu aluminium. Terus kita lihat kalau warnanya itu warna hitam dibikin kontras sama warna roster yang ada di sebelahnya. Jadi kelihatan banget kalau ini adalah pagar utamanya. Terus kalau kita lihat detailnya nih teman-teman. Kita lihat detailnya dari motif aja berbeda. Dia tuh pakai motif heksagon, bukan motif kotak ataupun bulat biasa. Ini tuh cukup ngebedain rumah ini sama rumah-rumah yang lainnya. Langsung aja kita lihat ke area garasi. Di sini kita lihat dari bawahnya, garasi ini menggunakan kombinasi lantainya seperti ini, jadi nggak bakal licin buat teman-teman yang mau jalan ke sini ataupun misalkan lagi basah area sini, jadi nggak bakal kepleset. Terus kita lihat kalau dari luasnya nih, garasi ini bisa menampung kurang lebih 2 mobil dan juga bisa menampung sekitar 5 motor di sini teman-teman. Jadi masih luas banget buat teman-teman yang punya banyak kendaraan di rumahnya. Kalau dari lebarnya sendiri kurang lebih dia lebarnya 6 meter buat garasinya dan di sebelahnya ini masih ada taman yang lebarnya kurang lebih 2 meter. Jadi totalnya itu ada 8 meter untuk lebar dari rumah ini. Terus kita lihat di atapnya ini menggunakan finishingnya itu gypsum dan juga penutupnya itu pakai galvalum teman-teman. Terus kita jalan lagi ke sini. Ini dia tuh pakainya tembok seperti ini dengan warnanya itu warna yang abu-abu, warna gelap. Jadi kontras dengan warna plafonnya tadi dan juga warna pagernya. Jadi masih kelihatan stand out dari luar ya. Terus kalau kita lihat di sini, yang di sini unik banget nih teman-teman. Kita mau masuk, kita harus naik kurang lebih 50 cm buat ke area foyernya. Kita naik 50 cm, terus kita lihat di sini langsung ada view yang cakep banget. Ini tuh view dari kolam ikan. Kolam ikannya bisa diisi ikan yang macam-macam, ikan hias kayak gini, biar nanti tamunya juga bisa enjoy, bisa menikmati pemandangan yang ada di depannya. Terus nggak lupa, di samping kolam ikan itu masih ada space lagi yang tentunya luas banget, itu bisa untuk area berkebun ataupun misalkan teman punya hobi buat nanam-nanam bisa ditaruh di area tersebut. Dan nggak lupa di area itu nggak ada atap yang menaungi, jadi kanopinya itu cukup sampai kolam ikan aja. Di area kebun itu free buat kanopinya, jadi untuk air masih bisa aman banget masuk meresap ke tamannya. Terus kita naik. Kalau kita mau masuk, sebelumnya itu kita disuguhkan sama tempat kayak gini. Jadi ada tempat buat nyantai-nyantai kayak gini. Ini bisa muat sampai 2 orang. Misalkan teman-teman punya tamu yang nggak terlalu dekat, bisa aja ditaruh di area ini. Nggak perlu dimasukin ke rumah. Terus di sini, untuk lantainya beda nih. Lantainya menggunakan keramik ukuran 60x60 yang warnanya itu abu-abu dengan motifnya tuh marble, jadi nanti beda sama keramik yang ada di dalam. Sebelum kita masuk ke rumahnya, ini ada yang unik banget dari pintunya. Pintunya itu nggak kayak pintu biasanya. Yang pertama nih, pintu ini udah pakai smart door lock, jadi pakai fingerprint bisa, dia pakai kartu bisa, ataupun kalau misalkan nggak bisa semua, bisa pakai kunci manual aja. Terus kalau kita lihat di sini tuh pintunya dikasih warna hitam, yang kontras sama temboknya tadi. Warna hitamnya ini pakai cat duko warna hitam. Terus bisa kita lihat kalau di sini tuh dikasih finishingnya berupa bentuknya kayak list gini, jadi bukan pintu flat datar jati biasa. Langsung aja kita lihat gimana isi dalamnya.
isi dalam dari rumah Pak Taufik. Kita lihat pas kita masuk di sini, kita ada di area ruang tamu yang cukup luas ini. Masih bisa ditempatin sofa kayak gini, sofa letter L. Dan juga dia kasih konsepnya tuh open plan, jadi rumah ini tuh nggak kelihatan sempit. Kalau kita lihat di sebelah aku itu tuh masih ada area untuk keluarga, jadi langsung aja tanpa sekat kayak gitu ya. Terus yang menarik lagi nih di sini di area ruang tamu, Pak Taufik itu ngasih ornamen seperti ini. Jadi ada kaca, biasa kan tamu-tamu suka ngaca dulu tuh sebelum masuk. Nah ini dikasih cermin di area ini. Yang bentuknya juga nggak monoton nih teman-teman. Bentuknya nyesuaiin dari tema rumah dan juga warnanya nyesuaiin dari tema rumah Pak Taufik. Kayak gini. Terus kita lihat ke atas, itu masih dikasih lampu hias. Yang nantinya kalau dinyalain pasti bakal ngasih kesan hangat di ruangan ini. Terus nggak monoton juga. Jadi ruangan ini tuh kesannya lebih artistik gitu teman-teman. Kalau kita lihat di area bawahnya, di area lantainya, itu beda dari area di foyer tadi. Di foyer tadi kan warnanya tuh relatif hitam dan gelap. Nah, kalau di area dalam ini kasih warna putih dengan motifnya itu marble seperti ini. Jadi dia kelihatan lebih terang dan juga lebih lega buat ruangan ini. Terus kalau kita dari ruang tamu tadi, kita langsung bisa ngelihat area ini. Ini itu adalah area keluarga yang bisa dinikmatin sama anggota keluarga ataupun misalkan ada tamu yang udah deket bisa langsung ke area ini aja. Nah di sini masih bisa muat furniture berupa ini ada satu sofa kayak gini. Terus ada juga TV set di sana. Jadi misalkan bosen bisa aja main sambil nonton TV yang ada di situ. Karena dia ini konsepnya open plan, jadi dia ada juga kitchen yang langsung kehubung ke area keluarga tadi. Nah, di sini ada area dapurnya, masih ada meja bar seperti ini. Terus ada juga kitchen set di sini. Nggak lupa juga ada exhaust fan buat kompornya. Terus kalau kita lihat di sini masih muat wastafel juga dan dibentuk letter L. Jadi dia itu memaksimalkan ruang yang ada. Dan ini masih muat kulkas dan perabotan dapur lainnya. Terus yang menariknya di sini, kitchen setnya itu udah diukur sedemikian rupa, jadi dia nggak menonjol. Ini emang dibentuk lekukan di tembok seperti ini. Jadi kelihatannya itu rapi ya teman-teman. Nggak ada bagian yang menonjol dan lebih safe buat ruang-ruangnya. Nah, di rumah ini ada bagian yang menurutku paling menarik nih. Nggak lain, itu adalah teras belakang, halaman belakang dari rumah ini. Bisa langsung kedengeran ya suara-suara alamnya, ada kicauan burung, ada suara macam-macam lah ini, suara nature di sini. Nah, di rumah ini itu walaupun memanjangnya 13 meter, tapi dia masih ngasih taman di dalam ruangan yang cukup luas nih, kayak gini. Bisa untuk area berkebun ataupun area cuci jemur, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kita lihat di sini, tamannya itu nggak cuma lurus aja, tapi dia ngebentuk letter L. Jadi dia manfaatin area di samping ini buat area servis. Jadi nanti untuk area servis ini nggak kelihatan dari tamu dan juga tetap ada privasinya. Terus kita lihat untuk penutup atapnya, dari taman ini itu langsung los ke atas. Jadi dia udah nggak pakai kanopi-kanopi lagi. Nah keuntungannya dia itu resapannya jadi lebih baik di area ini. Bisa kita lihat kalau di sini tuh tanahnya basah, ini natural dari air hujan yang nggak ada kanopinya itu di atas. Terus kita lihat lebih detail lagi nih untuk temboknya sendiri. Temboknya itu menggunakan ini catnya warna putih dan dia dikasih ornamen tali air kayak gini. Tapi tali airnya itu nggak yang monoton lurus aja. Dia dibikin pattern seperti ini, jadi kesannya itu lebih artistik gitu di rumah ini. Terus kalau kita lihat ke sini, di area outdoor ini juga langsung ada pintu yang bisa digeser. Ini adalah area gudang. Jadi teman-teman yang punya barang-barang dan bingung mau taruh mana, bisa ditaruh sini aja. Yang pastinya nanti nggak ngeganggu penampilan dari rumah ini. Ya, kita masih bahas area di lantai 1. Di sini ada kamar tidur. Kamar tidur yang bisa diakses dari lantai 1. Dengan, kalau kita lihat pintunya ini lumayan berbeda dari pintu utama tadi. Pintunya menggunakan handle-nya yang masih manual,
Tapi untuk bahan kayu jatinya dan finishingnya masih sama kayak yang ada di pintu utama tadi. Terus kita lihat gimana isi dalam kamarnya. Jadi ini area dalam kamarnya masih lega banget. Ini masih bisa dikasih kasur sampai king size. Terus untuk finishingnya menggunakan cat tembok putih dan juga keramiknya warna putih. Jadi terang banget kesannya di ruangan ini. Dan kalau teman-teman tahu, ini itu tanpa menggunakan pencahayaan dari lampu, tapi ini langsung cahaya natural. Kenapa? Karena dari kamar ini kita bisa langsung akses taman yang tadi udah aku bilang. Tamannya itu ada di belakang ini dan dia dikasih bukaan yang tinggi banget nih. Kurang lebih sekitar 3,5 meter dan dia itu pintunya bisa dibuka. Jadi ngasih penghawaan udaranya itu baik banget di kamar ini dan juga pastinya cahayanya masuk maksimal ke kamar ini. Oke, kita dari kamar maju ke depan. Ini tentunya ada kamar mandi di lantai 1. Nah, kita lihat kalau kamar mandi ini sangat manfaatin fungsi dari rumah ini. Jadi pintunya itu kurang lebih 60 cm, udah cukup untuk kamar mandi. Dan ini dibukanya ke dalam. Terus bisa kita lihat kalau kamar mandinya itu manfaatin area di bawah tangga. Jadi yang bawah tangga itu untuk area kloset dan juga di sebelahnya masih bisa untuk area shower. Ini pinter banget ya buat manfaatin area bawah tangga biar nggak jadi negative space, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke area lantai 2-nya. Kalau kita lihat waktu kita naik tangga ini, anak tangganya itu kurang lebih lebarnya sekitar 60-80 cm. Terus dia itu diapit sama tembok di kanan dan kirinya. Jadi buat yang punya anak kecil ini masih aman untuk naik ke tangga ini. Terus kalau kita lihat tangga ini ngasih keramiknya itu yang beda dari lantai biasanya. Ini dikasih warna hitam yang kontras sama lantai yang ada di bawah dan juga di atas. Terus kalau kita lihat waktu mau nyampe atas nih, ini udah ada railing. Railingnya itu finishingnya pakai kaca untuk pinggirannya, jadi aman untuk anak kecil yang mau main di sekitar sini. Mau naik turun tangga juga masih aman ya teman-teman. Ya, sekarang kita udah ada di area lantai 2 rumah Bapak Taufik. Oke teman-teman, kalau kita udah di lantai 2, kita tuh langsung ada di area ini nih. Areanya multifungsi, bisa untuk tempat bermain anak-anak ataupun kayak gini, bisa untuk area keluarga. Nah, terus kalau kita lihat dari atapnya, ceilingnya itu pakai plafon gypsum yang dikasih LED lamp warnanya oranye, nanti ngasih kesana hangat di ruangan keluarga ini. Terus kalau kita lihat dari ruangan keluarga ini itu ada pintu ke sini. Pintunya itu sama kayak pintu kamar di bawah tadi. Terus kalau kita masuk, kita lihat isi dalamnya. Di sini ada kamar tidur utama nih, teman-teman. Kamar tidur utamanya cukup luas dan masih ada space untuk area wardrobe di sini dan juga ada lemari. Yang uniknya di sini, rumah ini tuh udah dirancang dengan baik, jadi kelihatan kalau lemarinya aja ditanam ke area tembok ini, jadi pastinya finishing itu lebih rapi, nggak ada yang keluar-keluar kayak gitu ya lemarinya. Terus kita lihat di sini masih ada lagi space untuk kerja ataupun untuk nonton TV di sini, masih dikasih finishing kayak gini, jadi kelihatan kalau kabel-kabelnya itu rapi. Terus yang menarik, untuk kamar tidur utamanya ini ada area balkonnya sendiri. Area balkonnya yang bisa kita akses dari pintu ini, pintu sliding door. Yang tingginya itu kurang lebih 2,5 meter. Cukup banget buat masukin cahaya ke dalam kamar ini. Langsung kita lihat gimana area balkonnya. Nah, untuk area balkonnya ini langsung ngarah ke area depan rumah tadi. Jadi di balkon ini sambil bisa lihat pemandangan yang ada di depan. Terus kalau kita lihat di sini masih cukup banget buat ngasih space santai-santai kayak gini. Masih muat 2 kursi sama 1 meja yang bisa dibuat buat nikmatin pemandangan malam hari ataupun pagi hari ya. Langsung lagi kita masuk ke area rumahnya. Buat kasurnya yang muat
di kamar ini tuh sampai king size ya teman-teman. Jadi bisa dimaksimalin aja karena ini juga masih ngasih space sisa di ujung kanan dan kiri yang bisa dipakai buat meja-meja kayak gini. Nah, di lantai 2 ini ada lagi kamar tidur nih. Kamar tidurnya nggak cuma yang utama tadi. Kalau kita lihat di pinggir tangga, di samping tangga ini ada kamar tidur anak yang pertama. Langsung aja kita lihat gimana isi dalamnya. Oke, jadi di kamar tidur anak ini lumayan beda dari kamar tidur utama tadi. Di sini masih muat lemari 3 pintu kayak gini. Terus masih muat kasurnya. Ini bisa double bed atau single bed tergantung kebutuhan teman-teman aja. Terus masih muat lagi di sini area untuk meja belajar. Jadi pasti masih cukup banget untuk area kamar anak-anak. Dan kalau kita lihat di sini itu finishingnya pakai cat warna pink kayak gini. Jadi kayaknya ini untuk anak cewek ya dari yang punya rumah ini. Terus kita lihat di sini masih ada bukaan, bukanya itu ke arah luar dari rumah ini, yaitu arah depan tadi. Dan ini itu bisa dibukanya ke arah luar kayak gini, berupa jendela. Jadi beda kayak kamar tidur utama tadi yang pakai pintu untuk ke arah balkon, dia ngasih pencahayaannya itu berupa jendela kayak gini. Terus yang uniknya lagi nih teman-teman, di rumah ini tuh bukan cuma ada 3 kamar tidur, tapi ada 4 kamar tidur. Nah, ini tuh kamar tidur terakhir yang ada di rumah ini. Kamar tidurnya jenisnya kamar tidur anak. Terus kalau kita lihat dari catnya yang beda banget dari kamar tidur tadi, sepertinya ya kayaknya ini buat kamar tidur anak cowok dari pemilik rumah ini. Terus di sini masih bisa muat juga lemari 3 pintu kayak tadi. Bedanya di sini meja belajarnya itu lebih kecil daripada kamar tidur yang pertama tadi. Tapi sebenarnya bisa juga diakalin dengan mungkin ngurangin kasurnya ini. Kalau kasurnya kita lihat masih muat single bed atau double bed tergantung kebutuhan dari teman-teman aja. Terus kita lihat di sini bukaannya untuk bukan ke arah luar itu nggak cuma dari satu arah, tapi ada dari 2 arah. Dari sisi kirinya nanti bisa dibuka roller blade-nya. Terus dari sisi satunya, ini bisa dibuka untuk jendelanya. Jadi kalau siang hari, bisa juga nggak usah nyalain AC, cukup buka jendela aja ke arah luar, udah cukup. Bisa dirasain kalau ini tuh anginnya langsung masuk ke kamar ini. Ini nggak gerah di area kamar. Kalau kita lihat di depan kamar cowok ini, ada area untuk wastafel kayak gini sebelum kita masuk kamar mandi. Di area wastafel dan dikasih cermin. Terus ini ada kamar mandi dari rumah ini. Jadi kamar mandinya itu ada 2 tadi, ada yang di bawah dan juga ada yang di atas. Kalau yang di atas ini kelihatannya kayak lebih lega ya dibanding yang di bawah tadi. Bisa kita lihat teman-teman. Set footage. Kalau pintunya yang dipakai masih sama kayak pintu kamar mandi di bawah tadi, tapi bedanya mungkin ini lebih lebar sedikit dibanding kamar mandi di bawah. Oke, kita jalan lagi. Di sini yang unik, gak cuma ada kamar aja di atas, tapi juga ada ruangan satu lagi nih, yaitu area buat sholat kayak gini ya teman-teman. Kita lihat, di sini masih cukup lega untuk area sholatnya, bisa kurang lebih 3 orang di sini, 3-4 orang bisa lah. Terus kalau kita lihat, ini tuh ternyata ada pintunya, gak cuma jendela aja, ini ada pintu ke arah luar. Dan di luar itu difungsiin buat area untuk wudhunya. Jadi wudhunya tuh nggak perlu kamar mandi, cukup di area ini aja. Dan pastinya ini tuh masih dapat view yang oke ke arah depan dari rumah. Setelah dari ruang sholat tadi, ada area yang asik banget untuk nyantai-nyantai juga nih. Kita lihat di sini dari bukaannya aja, ini udah beda dari bukaan-bukaan yang tadi. Ini kurang lebih tingginya itu 3,5 meter ya. Dengan materialnya itu full kaca, pinggirannya aluminium warna hitam kayak gini. Terus dia dikasih tirai kayak gini biar misalkan lagi siang-siang itu nggak silau di area dalamnya. Tapi kalau mau cahaya maksimal bisa dibuka aja tirainya kayak gini. Oke. Terus kita lihat ini pakai pintunya itu dibuka ke arah luar kayak gini. Dan kalau kita udah keluar, kita disambut sama balkon yang masih lumayan spacious ya, lumayan luas, kira-kira 70 cm. Jadi masih muat untuk 2 orang di sini. Terus kita lihat view-nya nih teman-teman.
view-nya itu langsung ke arah Gunung Lawu. Jadi misalkan pagi-pagi nih mau nyantai-nyantai, bisa nyantai-nyantai di sini aja sambil lihat pemandangan Gunung Lawu. Terus kalau kita tengok nih ke bawah, ini masih kelihatan area taman yang tadi ada di lantai 1. Karena tamannya tadi nggak ketutup kanopi, jadi kita bisa langsung mengamati apa aja yang ada di lantai 1. Kita juga bisa lihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di taman lantai 1. Terus kita lihat ke sini, dia itu yang unik, balkonnya nggak cuma lurus-lurus aja dari tadi, tapi ada area letter L-nya kayak gini. Dan ini manfaatin ruangnya bagus banget karena dia tuh manfaatin untuk outdoor AC-nya. Jadi outdoor AC itu nggak ngeganggu pemandangan ya, tapi bisa dimasukin ke cekungan ini. Ya teman-teman, itu tadi kita udah jalan-jalan lihat isi dalam rumah dari Pak Taufik yang ada di area Matesih. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman kalau mau bangun rumah. Jangan lupa untuk terus ikutin jalan-jalan aku selanjutnya untuk lihat rumah-rumah lainnya di channel Manunggal Group, Dunia Baru Penuh Cerita. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dadah!